Kalau tema kita Harun Masiku, menurut saya Harun Masiku itu jumlahnya banyak. Harun Masiku itu ada di banyak tempat. Ada di jalan-jalan, ada di pabrik-pabrik, ada di tempat-tempat yang lain. Maksudnya? Sederhana saja. Kenapa dia harus bayar Wahyu? Harus bayar komisioner KPK komisioner KPU waktu itu. Itu permintaan siapa? Itu permintaan Harun Masiku atau permintaan Wahyu? Kan begitu. Nah, sogok menyogok untuk mendapatkan apa yang diyakini hak oleh seseorang itu sudah terjadi di mana-mana. Maksudnya waktu itu sebenarnya Harun Masiku itu sudah mendapatkan kursi harusnya. Begini dong, Harun Masiku itu kalau tidak ada keputusan Mahkamah Agung yang dikuatkan fatwa Mahkamah Agung, maka dia tidak akan pernah mengeluarkan uang serupiah pun untuk kursi itu. Kenapa kemudian dia berani keluarkan itu? Karena ada keputusan Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung yang kemudian memberikan hak pada partai mencarikan pengganti PAW. Oke, diurus itu berkali-kali, tidak jebol. Lalu katanya ada permintaan supaya dia bisa dapat kursi, supaya dia bisa ditetapkan sebagai anggota DPR, harus bayar ke KPU. Okay. Dia bayar. Ini kan cerita yang terjadi di mana-mana. Padahal dari partai sudah memberikan rekomendasi dan itu sesuai putusan MA. Sesuai dengan keputusan dan fatwa MA, dapat rekomendasi dari partai, penggantinya adalah Harun Masiku. Harun Masiku urus ini ke KPU. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak ditetapkan oleh KPU. Oke, Harun Masiku merasa punya hak nggak? Punya. Dia merasa punya hak untuk menjadi anggota DPR berdasarkan keputusan MA dan fatwa MA itu. Keyakinan terhadap haknya itu dia tidak mau hilang. Dapat permintaan uang dia bayar. Persoalan seperti ini terjadi di mana? Di mana-mana. Kan sogokan ini semua. Oke. Kenapa nggak ketangkap-tangkap? Ya mana saya tahu. Tanya KPK, tapi apakah Harun Masiku buronan terlama? Tidak. Ada Kirana Kotama dari tahun 2017 yang tidak tertangkap sampai sekarang. Kenapa tidak ada sayembara untuk Kirana Kotama? Buronannya lebih lama, 2017 toh, lama sekali. Harun Masiku 2020. 3 tahun lebih lama daripada Harun Masiku. Kenapa nggak diributin? Kenapa? Itu. Apakah karena Harun Masiku itu dari PDI Perjuangan? Kalau begitu targetnya siapa? Harun Masikunya atau PDI Perjuangannya? Kenapa yang lebih lama 3 tahun menjadi buronan sampai hari ini tidak tertangkap? Ada dalam situsnya KPK, Kirana Kotama. Tidak pernah kita persoalkan. Tidak ada sayembara handphone, tidak ada sayembara 8 miliar, tidak ada sayembara lain. Kenapa? Apakah karena Kirana Kotama bukan anggota partai? Karena itu harus kita jelaskan. Kenapa? Rakyat berpikir kok. Rakyat mengikuti setiap tahap ini kok. Betul yang dibilang Pak Ugro tadi. Kenapa tangkap-tangkap aja? Kalau sudah ketahuan sekarang panggil lagi. Menjelang Pilpres panggil lagi. Menjelang ini panggil lagi. Ganti pimpinan KPK panggil lagi. Apa problemnya saya nggak tahu. Kalau disampaikan oleh teman tadi, siapa Pak Yudi ya, itu urusan kalian di internal KPK. Bagaimana hubungan antara Rosa dan Firly saya nggak mau tahu. Yang penting kalau memang kalian sudah tahu tempatnya, tangkap aja. Tapi kalau mau berlaku adil, bahas juga dong Kirana Kotama. Kenapa nggak pernah kita bahas? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Harun Masiku telah menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum di Indonesia. Dan saat ini pun kembali mencuat, bahkan digoreng sebagai alat untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan. Gorengan akan Harun Masiku yang dianggap koruptor dari kader PDI Perjuangan dianggap telah mengkorupsi uang negara triliunan rupiah, yaitu oleh para pendukung Fufafa. Jelas saja, gorengan ini pun akan terpental bila netizen yang membaca postingan ini adalah mereka-mereka yang mau mencari kebenaran. Hal ini pun sangat bertolak belakang dengan cerita atau kronologi yang sebenarnya, yaitu tentang Harun Masiku. Harun Masiku adalah mantan kader Demokrat yang lalu hijrah untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari PDI Perjuangan. Harun Masiku ini pun menjadi buronan, yaitu sejak awal 2020, yaitu dalam kasus dugaan suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Bukannya kasus korupsi triliunan seperti yang digoreng oleh para buzzer Fufafa. Kegagalan kita melakukan judgement itu kalau kita tidak clear mengkonstruksi kasusnya. Itu saya mau jujur sejujur-jujurnya kasusnya ya, tanpa mau membela siapapun. Jadi gini, kasusnya ini kan bermula dari meninggalnya Nazarudin Kimas. Nazarudin Kimas itu caleg PDI Perjuangan di daerah Sumsel. Saya lupa Sumsel 1 atau Sumsel 2 ya. Nah, dia dapat kursi nomor 1. Tetapi sebelum dilantik, Nazarudin Kimas yang adiknya Taufik Kimas ini meninggal dunia. Berdasarkan peraturan KPU dan yang lebih atas lagi Undang-Undang Pemilu, kalau meninggal maka
menggantikan calon berikutnya. Nah, calon berikutnya namanya Rizky Aprilia. Rupanya Harun Masiku ini yang cuma menduduki suara nomor 6 ingin kursi itu, ingin kursi yang ditinggalkan oleh Nazaruddin Kemas. Karena itu salah satu upayanya adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap peraturan KPU. Oke, karena peraturan KPU itu mengikuti undang-undang yang mengatakan bahwa dalam kasus seperti itu, dalam kasus yang pemegang kursi kemudian tidak dapat mendudukinya, maka kita tahu semua kursi diberikan kepada nomor 2, suara terbanyak berikutnya, kan begitu. Lalu karena ini special case, diajukanlah permohonan yang meminta agar suara orang yang meninggal itu menjadi hak partai politik. Dan dalam permohonan itu diajukan juga penggantinya Harun Masiku, begitu. Oleh Mahkamah Agung hanya dikabulkan sebagian. Apa itu? Yaitu benar itu hak partai politik. Tetapi tidak dikabulkan penunjukan Harun Masiku. Alasan MA adalah itu bukan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk menunjuk, bukan ranah dari judicial review. Tetapi pelaksanaan dari hak partai politik itu harus mengacu pada prinsip good governance, clean government, yaitu harus mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Nah, undang-undang mengatakan penggantinya adalah suara terbanyak berikutnya. Dikunci di situ. Putusan Mahkamah Agung itu tidak bisa mengalahkan undang-undang, karena putusan Mahkamah Agung itu dalam konteks judicial review terhadap peraturan KPU. Karena itu acuannya tetap, nah, seolah-olah bahwa dikabulkan. Tetapi putusan MA itu banci. Dia mengambil wilayah yang sesungguhnya tidak bisa dia kutak-katik. Karena judicial review itu menyangkut peraturan KPU, bukan menyangkut undang-undang. Kecuali kalau dia ke Mahkamah Konstitusi. Kalau dia Mahkamah Konstitusi bisa. Nah, setelah itu dia minta fatwa Mahkamah Agung. Fatwa Mahkamah Agung sekali lagi, agar pelaksanaan dari ini semua memperhatikan putusan Mahkamah Agung. Kan begitu? Putusan Mahkamah Agung sepertinya tadi putusannya menyerahkan ke partai politik. Iya, tetapi kemudian dia kunci dengan good governance, clean government. Ikut undang-undang. Ikut undang-undang. Nggak bisa ikut peraturan. Gimana yang mesti diikuti nih? Nah, terus terang aja dicek juga Mahkamah Agung itu ada apa, bikin putusan-putusan yang nggak jelas begitu. Maksudnya putusan yang mengambang akhirnya tidak bisa dieksekut gitu. Kita kan sebenarnya agak aneh. Agak anehnya begini. Ini kasus kan nggak gede-gede amat. Suapnya cuma ratusan juta saja. Diduga Wahyu Setiawan minta 900 miliar. Kemudian yang sudah terdelivery 900 juta. Saya bilang ratusan juta. 900 juta dan yang terdelivery 600, ya kan? Nah, konstruksinya sudah jelas, kasusnya suap. Sempat keluarlah, masuk lagi dan lain sebagainya. Kita heran, kenapa kemudian dia tidak tertangkap? Kan begitu. Padahal kasusnya ya sebenarnya kan bukan kasus gede-gede amat. Karena saking banyak kasus di Republik ini kan, bukan karena tidak penting. Nah, karena itu kemudian masuk nuansa politiknya kan pada waktu itu. Ini mohon maaf ya. Nah, sekarang ketika PDIP di posisi sebagai oposisi satu-satunya, entah serius entah nggak serius itu soal lain. Tiba-tiba dia mulai diutak-atik dan lain sebagainya untuk kasus-kasus seperti ini. Padahal memang ada yang jauh lebih besar, ya kan? Yang besar itu adalah koruptor masih bercokol di kabinet. Dan hingga kini, keberadaan dari Harun Masiku ini masih misterius. Meskipun kabarnya berbagai upaya pencarian pun telah dilakukan. Berikut adalah rangkaian perkembangan kasus ini dari awal hingga terbitnya foto terbaru Harun Masiku pada Desember 2024. Operasi tangkap tangan Januari 2020. Kasus Harun Masiku ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK, yaitu terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yaitu pada tanggal 8 Januari 2020. Wahyu ini ditangkap karena diduga menerima suap dari Harun Masiku untuk memuluskan langkahnya menggantikan Nazaruddin Kemas, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang meninggal dunia kala itu. Dalam operasi ini, 8 orang ditangkap dan 4 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yang salah satunya termasuk Harun Masiku. Namun sob, Harun Masiku berhasil menghilang sebelum tertangkap. Dan jejak terakhirnya terpantau di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Akan tetapi, upaya penangkapan diduga terhalang.
pelarian ke Singapura Januari 2020. Sebelum OTT dilakukan, Harun ini diketahui terbang ke Singapura, yaitu pada 6 Januari 2020. Namun, dirinya pun kembali ke Indonesia sehari kemudian, yaitu menggunakan penerbangan Batik Air. Rekaman dari CCTV yang ada di Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan ia mengenakan kaos biru tua, membawa tas, dan meninggalkan bandara dengan taksi. Setelah itu, keberadaannya pun menjadi misteri. Dan pada 29 Januari 2020, KPK pun memasukkan Harun Masiku ini ke dalam daftar buronan. Kementerian Hukum dan HAM pun sempat menyangkal bahwa si Harun Masiku ini telah kembali ke Indonesia. Tetapi akhirnya, kementerian pun mengakui keberadaannya telah di tanah air setelah kementerian mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Harun Masiku resmi menjadi buronan internasional pada tahun 2021. Setelah lebih dari setahun dalam pelarian, Harun Masiku dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional atau Red Notice, yaitu pada 30 Juli 2021. Dan meski demikian, hingga tahun 2023, status ini pun belum membuahkan hasil yang konkret. Data perlintasan 2023. Pada bulan Agustus 2023, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Krisnamurti menyatakan bahwa berdasarkan data perlintasan, Harun diyakini masih berada di Indonesia. Rumor yang menyebut ia berada di Kamboja pun dibantah oleh Polri. Namun menurut Krisna, juga tidak menutup kemungkinan bahwa Harun Masiku ini bisa saja telah mengubah identitas untuk keluar negeri melalui jalur tidak resmi. Pencarian melalui pemeriksaan saksi pada tahun 2024. Pada tahun 2024, KPK terus mengupayakan pencarian Harun Masiku, apalagi menjelang Pilpres kemarin. Beberapa saksi yang diduga memiliki informasi penting seperti pengacara Simon Petrus dan mahasiswa Hugo Ganda telah diperiksa pada Mei 2024. Di sini, penyidik mendalami peran-peran pihak yang diduga melindungi Harun Masiku, sehingga dianggap mempersulit proses pencariannya. Selain itu, KPK juga mengkonfirmasi bahwa berbagai upaya seperti penyadapan nomor telepon telah dilakukan. Namun hingga kini, keberadaan Harun Masiku pun masih menjadi teka-teki. Terbitnya foto Harun Masiku terbaru, yaitu Desember 2024. Pada tanggal 6 Desember 2024, KPK menerbitkan kembali surat daftar pencarian orang atau DPO dari Harun Masiku. Surat ini pun memuat 4 foto terbaru Harun Masiku dengan berbagai penampilan. Foto pertama menunjukkan Harun mengenakan kemeja putih serta berkacamata. Dan foto kedua memperlihatkan Harun memakai kaos hitam Maximum Choice in Your Life dipadukan dengan kemeja merah kotak-kotak. Foto ketiga menampilkan Harun dengan batik coklat tanpa kacamata. Dan foto keempat pun menunjukkan Harun memakai batik ungu tanpa kacamata. Dalam surat DPO ini, KPK juga menyantumkan ciri-ciri Harun Masiku seperti tinggi badan 172 cm, kulit sawo matang, kurus, dan sering berkomunikasi menggunakan logat bahasa Toraja dan Bugis. Surat tersebut pun dilengkapi dengan nomor kontak penyidik yang dapat dihubungi sewaktu-waktu oleh masyarakat. Di sini menurut saya, aksi suap menyuap memang harus diberantas di negeri ini. Cuman masalahnya, bila kita amati dari kasus suap sebesar 500 juta ini, saat ini dijadikan alat untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan. Padahal kalau kita mau jujur, aksi suap menyuap tidak hanya terjadi pada anggota legislatif, tapi hampir merata, bahkan menjadi budaya di Indonesia saat ini. Mau kerja nyuap, mau ngurus KTP nyuap, kena tilang pun masyarakat banyak yang nyuap. Bahkan kasus-kasus suap menyuap ini kadang nilainya jauh dari yang dilakukan oleh Harun Masiku. Di sini saya bukan berarti membela Harun Masiku. Saya setuju apapun bentuk kasus suap menyuap harus diberantas di negeri ini. Cuma yang bikin saya heran, kasus dari Harun Masiku ini seolah di-branding telah dilakukan korupsi uang negara yang begitu sangat besar. Bahkan secara kompak dan beramai-ramai, para pendukung Fufafa serta Mulyono menyudutkan PDI Perjuangan. Padahal berdasarkan fakta, Harun Masiku adalah bekas kader Demokrat dan ketika itu baru saja bergabung dengan PDI Perjuangan, yaitu demi sebuah kursi di DPRD. Semoga saja narasi ini bisa menjadi pencerahan
sekaligus counter bagi para bucin dan para pendukung Fufafa agar mereka bisa melek fakta yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.